Bapak yang saya hormati Ustaz Dr. Muhammad Rahman, pengurus dan jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di subuh hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita selalu berada di dalamnya sehingga kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa pada Ahad pekan keempat, kajian suruh kita diisi oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Rahman yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan untuk hari ini suruh jatuh pada pukul 5.39, biasa ditambah 10 menit. Jadi sampai jam 6 kurang 10 menit gitu. Mudah-mudahan keberadaan kita di masjid ini kita niatkan sebagai thalabul ilmi, kita niatkan i'tikaf. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu saya persilahkan kepada Al-Mukarram Ustaz Dr. Rahman untuk menyampaikan materinya, yaitu membaca kitab Nuzhatul Muttaqin, salah satu sarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala billati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Salawatullah wa taslimatuhu
'alal mab'uusi rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma iza qalat sadaqat wa iza hakamat adalat wa iza sturhimat rahimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Ibadallah, hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat, jamaah kajian subuh Masjid Babul Jannah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman tidak henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atas izinnya kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ketaatan dan ibadah yang kita lakukan pada pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagai amal kebaikan yang kelak pada hari kiamat akan memperberat timbangan kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian pagi atau kajian syuruk yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada para sahabatnya. Pesan ini walaupun ditujukan kepada para sahabatnya, tapi berlaku secara universal, berlaku untuk semua umatnya sampai akhir zaman, sampai terjadinya hari kiamat. Termasuk untuk kita yang hidup di akhir zaman, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik, kita tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah berpelukan dengan beliau, dan juga tidak pernah bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah sekalian,
di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di antara ciri hamba-hamba Allah yang terbaik itu, kata Nabi, yaitu unasun ya'ishuna min ba'di, yaitu orang-orang yang hidup setelah aku meninggal dunia. Walakinnahum tamassaku bisunnati. Tapi walaupun mereka tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihat wajahku, mereka tetap konsisten berpegang teguh kepada sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita yang belum pernah, tidak pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan pesan sebagaimana pesan ini disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum. Apa pesan Nabi yang disampaikan kepada para sahabatnya yang juga berlaku buat kita semuanya? Hadis ini, riwayat ini dijelaskan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim secara muallak langsung ke sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita belajar ilmu hadis itu dikenal ada istilah, ada terminologi hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu apabila seorang rawi, misalkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Daud, imam-imam yang lain misalkan Ibnu Majah, meriwayatkan hadis langsung menyebut nama sahabat, itu namanya hadis mu'allaq. Padahal Imam Muslim, Imam Al-Bukhari, Imam Abu Daud secara logika, karena hidupnya tidak pernah bertemu dengan sahabat, berbeda generasi, itu kan secara logika tidak mungkin menyimak langsung hadis-hadis dari para sahabat. Tapi dalam istilah ilmu hadis itu namanya dikenal dengan istilah hadis mu'allaq, yaitu seorang rawi yang meriwayatkan hadis langsung menyebut nama sahabat. Yang kedua, hadis mu'allaq itu biasanya juga menyebut langsung nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, timbul pertanyaan, bukankah hadis-hadis yang tidak lengkap sanadnya, yang tidak bersambung sanadnya, itu termasuk hadis yang mardud, termasuk hadis yang tertolak? Para ulama menjelaskan, bagaimana kalau ada hadis-hadis mu'allaq tapi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim? Para ulama menjelaskan ada dua kaidah yang digunakan ketika hadis-hadis mu'allaq itu ada pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaidah yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila hadis mu'allaq tersebut menggunakan sigotul jazmi,
Sigotul jazmi itu adalah kalimat atau redaksi yang jelas siapa yang meriwayatkannya, siapa yang mengucapkan, siapa yang menyebutkan dan meriwayatkan hadis tersebut. Itulah yang dikenal dalam ilmu hadis dengan sigotul jazmi. Kalimat yang definitif, yang jelas siapa yang menyebutkan, siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Biasanya sigotul jazmi ini menggunakan kata-kata qala, telah meriwayatkan, zakaro, telah menyebutkan, rawa, telah meriwayatkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hadis-hadis mu'allaq yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menggunakan sigotul jazmi, maka hadis itu dihukumi sebagai hadis sahih. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Imam Bukhari, kenapa Imam Muslim terkadang tidak menyebutkan rangkaian sanadnya, rangkaian periwayat hadis itu secara lengkap? Para ulama menjelaskan, terkadang Imam Bukhari, terkadang Imam Muslim tidak menyebutkan hadis sanadnya, sanad hadis secara lengkap untuk mempersingkat riwayatnya. Tapi di buku-buku yang lainnya beliau berdua juga menulis sanadnya itu, mata rantai periwayatnya itu juga ditulis secara lengkap dan sempurna, hanya untuk mempersingkat rangkaian para rawi hadis. Jadi kalau hadis mu'allaq ini menggunakan sigotul jazmi, kalimat atau redaksi yang jelas periwayatnya, yang jelas siapa yang menyebutkan hadis tersebut, maka dihukumi sebagai hadis sahih. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ada kaidah yang kedua, namanya sigotut tamrid. Apabila hadis-hadis pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menggunakan sigotut tamrid, kalimat atau redaksi yang tidak definitif, yang tidak jelas siapa yang meriwayatkannya, siapa yang menyebutkan hadis tersebut, siapa yang memberikan informasi hadis tersebut, maka hadis tersebut ada kalanya sahih, ada kalanya hasan, ada kalanya dhaif, ada kalanya palsu. Kalau hadis itu menggunakan sigotut tamrid. Sigotut tamrid itu Bapak dan Ibu sekalian, misalkan contohnya begini. Kata-kata zukiro, disebutkan, siapa yang menyebutkan itu nggak jelas. Qila, dikatakan, atau dalam bahasa Indonesia itu ada kabar burung. Informasinya, hadisnya dari siapa itu tidak jelas, hanya kata-kata qila, dikatakan. Ada informasi, siapa yang memberikan informasi, siapa yang menyampaikan informasi itu tidak jelas. Maka hadis-hadis yang seperti ini, kata para ulama, ada kalanya sahih, ada kalanya hasan, ada kalanya dhaif, bahkan terkadang hadis tersebut adalah hadis palsu. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini termasuk kategori hadis sahih karena menggunakan sigotul jazmi. Ini dari sisi validitas sanad, dari sisi bersambungnya sanad. Jadi hadis ini dihukumi sebagai hadis sahih. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan kepada para sahabatnya yang saat itu juga didengar oleh sahabat Abu Hurairah. Apa pesan Nabi kepada para sahabatnya, Bapak dan Ibu sekalian? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis sholihah. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, badiru, bersegeralah kalian bil a'malis sholihah, memperbanyak dan melipat gandakan amal-amal soleh. Pesan ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan kepada kita. Kalau kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ingin mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat, maka di antara caranya adalah kita berkomitmen sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita untuk berkomitmen mengikuti keteladanan dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegera dalam beramal dan tidak menunda-nunda untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan. Yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini menggunakan kata-kata bil a'mal, yaitu menggunakan jamak. A'mal itu banyak amal, banyak aktivitas, banyak pekerjaan. Tapi diikat dengan as-sholihah. Bukan hanya sekedar pekerjaan, bukan hanya sekedar aktivitas, tapi aktivitas yang mengandung kebaikan, aktivitas yang mengandung kemanfaatan, aktivitas yang mengandung berbagai macam kemaslahatan. Itulah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua umatnya tanpa terkecuali. Badiru bil a'malis sholihah. Bersegeralah kalian memperbanyak amal-amal soleh. Dan yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, seorang ulama pendiri dari mazhab Maliki yang kita kenal dengan nama Malik bin Anas, yaitu pendiri mazhab tertua yang kedua dalam sejarah Islam, di mana sebelumnya dikenal dengan ada namanya mazhab Hanafi. Pendirinya adalah Al-Imam Abu Hanifah, nama aslinya adalah An-Nu'man bin Sabit. Kemudian ada mazhab berikutnya, mazhab Maliki, pendirinya adalah Malik bin Anas. Setelah itu ada mazhab Syafi'i, pendirinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Setelah itu muncul mazhab Hambali yang dikomandai oleh Ahmad bin Hambal. Banyak juga mazhab-mazhab yang lain, ada mazhab As-Sauri, mazhab Al-Auza'i, dan sampai ada puluhan mazhab yang pernah ada dalam sejarah Islam. Nah, Imam Malik itu pernah menjelaskan begini terkait potensi dan keistimewaan manusia yang diberikan potensi yang berbeda-beda untuk memaksimalkan dan melipat gandakan amal-amal kebaikannya. Imam Malik berkata begini, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qassamal a'mala kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi pekerjaan itu
sebagaimana Allah membagi-bagi rizkinya. Mari kita perhatikan ucapan Imam Malik ini. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagi amalan, pekerjaan-pekerjaan itu sebagaimana Allah membagi rizki. Maksudnya Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, diberikan kemampuan, potensi, keistimewaan yang berbeda-beda dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita diberikan potensi yang berbeda, keistimewaan yang berbeda, agar kita fokus dan konsentrasi memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Dengan potensi yang Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan untuk melipat gandakan amal-amal kebaikan kita. Misalkan begini Bapak dan Ibu sekalian. Maksud ucapan Imam Malik ini, ada di antara manusia yang diberikan kelebihan, mampu berinfak, mampu bersedekah, tapi di sisi yang lain dia tidak mampu melaksanakan puasa Daud, puasa Senin Kamis. Tapi kalau masalah aktivitas sosial, dia punya kemampuan yang luar biasa, punya keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Maka orang tersebut harus maksimal untuk melipat gandakan dengan potensi-potensi yang Allah berikan kepadanya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, di sisi yang lain ada orang yang ahli sholat, ahli qiyamul lail, ahli puasa. Tapi di sisi yang lain, orang tersebut tidak punya kemampuan untuk memaksimalkan ibadah dari sisi harta. Dia punya kelemahan dari sisi apa? Lemahnya ekonomi. Punya kelemahan ekonomi, sehingga orang tersebut harus memaksimalkan potensinya dengan memperbanyak amal-amal ibadah mahdho seperti sholat malam, sholat tahajud, tilawah dan seterusnya. Begitu juga Bapak dan Ibu sekalian, ada di antara hamba-hamba Allah yang beriman ini diberikan kemampuan intelektual yang luar biasa, punya kapasitas dan kapabilitas keilmuan yang mumpuni. Tapi di sisi yang lain, dia tidak punya kemampuan memperbanyak infak dan sedekah. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sabda nabinya agar kita bersegera melakukan berbagai macam amal kebaikan sesuai dengan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita fokus konsentrasi kepada potensi dan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak ada celah-celah untuk iri dan hasad kepada orang lain. Karena kita masing-masing meyakini bahwa masing-masing kita diberikan kelebihan dan kekurangan. Diberikan ada positifnya, kadang ada negatif di sisi yang lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis sholihah. Tancap gaslah kalian dalam memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal yang produktif, amal-amal yang memberikan kemaslahatan buat dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bahkan aktivitas-aktivitas yang memberikan kemaslahatan buat bangsa dan negaranya. Pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersegera
melaksanakan amal-amal kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya yang lain bahwa manusia itu paling tidak akan ditimpa, akan mendapatkan 7 tantangan, sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi. Nabi menjelaskan, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian melakukan 7 perkara sebelum datang 7 tantangan, sebelum datang 7 yang menyebabkan kalian tidak maksimal dalam melipat gandakan amal-amal kebaikan. Yang pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diperintahkan untuk bersegera sebelum datang 7 tantangan. Ya. Yang pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tantaziruna illa faqran mansiyan. Hendaknya kalian segera menggunakan 7 perkara ini sebelum datang 7 tantangan. Yang pertama, kata Nabi, faqron mansiyan, sebelum datangnya kefakiran, kemiskinan yang menyebabkan kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata yang membuat seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya kekayaan, tapi juga seringkali kemiskinan, kefakiran menyebabkan orang itu lupa dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat realitas sosial, ternyata justru banyak orang-orang yang fakir, yang secara ekonomi itu lemah, justru mereka banyak yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lalai mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Dengan alasan mencari penghidupan, mereka lupa terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Nabi menegaskan, sebelum datang kemiskinan yang membuat kalian lupa terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo gunakan kesempatan ini, ayo gunakan kesempatan nikmat, kecukupan yang Allah berikan kepada kita. Karena Bapak dan Ibu sekalian, di antara perkara yang berat yang dilakukan oleh di antara perkara yang sangat berat yang susah dilakukan oleh banyak orang adalah perkara sholat. Bagi kita yang terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sholat itu bukan sesuatu yang sulit. Tapi bagi kebanyakan manusia, perkara sholat ini sangat sulit, Bapak dan Ibu sekalian. Dan kalau kita bandingkan, kita melakukan studi komparatif tentang maraknya sholat berjamaah di masjid-masjid. Justru, mohon maaf, di masjid-masjid yang di situ masjidnya di komplek perumahan, yang rata-rata masyarakatnya adalah kelompok menengah ke atas, itu jamaahnya dalam sholat subuh itu ramai, Pak. Lebih ramai daripada masjid-masjid yang berada di pinggir kali atau pinggir sungai. Di situ banyak pekerja-pekerja yang secara ekonomi menengah ke bawah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nabi berpesan kepada kita, faqran mansiyan. Sebelum datang masa kefakiran, kemiskinan yang menyebabkan seseorang itu lupa kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ayo gunakan kesempatan ini. Kesempatan untuk memperbanyak amal. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, kadal faqru ayyakuna kufran. Seringkali kemiskinan itu menjadi penyebab seseorang itu menjadi kafir, menjadi murtad dari agama Islam karena kemiskinan. Nah, oleh karenanya Nabi SAW berpesan kepada kita, mewanti-wanti umatnya agar menggunakan kesempatan-kesempatan untuk beramal digunakan sebelum ada tantangan-tantangan berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, kalau yang pertama tadi adalah sebelum datangnya masa fakir, masa miskin yang menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah auginan mudghiyan. Sebelum datangnya masa kaya yang membuat seseorang melampaui batas. Kalau kemiskinan itu membuat seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi adanya kecukupan, adanya harta yang melimpah, itu terkadang menyebabkan mudghi, menyebabkan orang itu melampaui batas. Apalagi kalau ada kombinasi antara kekuasaan dengan penguasaan aset. Kalau kekuasaan dan aset ini tidak dikendalikan oleh orang-orang yang beriman, pasti efeknya, pasti implikasinya akan mengantarkan mudghi, melampaui batas, bahkan menyebabkan seseorang itu congkak dan sombong. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan Nabi yang kedua. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk segera beramal sebelum datang tantangan yang kedua. Ini adalah ghinan mudghiyan, kecukupan yang membuat seseorang itu melampaui batas. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, au maradon mufsidan. Beramallah kalian, bersegeralah kalian beramal sebelum datang masa sakit yang membuat kalian tidak berdaya. Sebelum datang masa ujian sakit di mana seseorang itu tidak berdaya. Kalau kita Bapak dan Ibu sekalian dalam kondisi sehat, makan itu tidak ada pantangannya, makan apapun bisa. Kita mau berangkat kemana saja tanpa ada halangan. Kita mau melaksanakan ibadah apapun, itu kita mampu melakukannya. Oleh karenanya Nabi mewanti-wanti, sebelum datang masa sakit yang membuat kalian tidak berdaya, ayo gunakan waktu, ayo gunakan kesempatan sebaik-baiknya dalam rangka melipat gandakan amal-amal kebaikan. Karena ketika seseorang dalam kondisi sakit Bapak dan Ibu sekalian, ada di antara teman saya masih muda dia itu termasuk orang yang suka jalan-jalan, suka keliling di Indonesia pakai mobilnya.
Tapi sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, yaitu sakit. Sehingga aktivitas sehari-harinya itu hanya sekedar ngetik ya. Nulis di WA itu tidak bisa. Karena sakitnya itu adalah kombinasi kanker dengan apa itu Pak? Yang menyebabkan seseorang tidak bisa ini nulis apa namanya? Stroke. Ya. Gabungan kanker dengan stroke. Jadi beliau ini nulis WhatsApp itu sekarang belajar dengan tangan kiri, Pak. Padahal masih usia produktif. Kita bisa membayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita sakit, misalkan sakit parah, hanya sekedar BAK, BAB itu dibantu orang lain. Mau sholat kita tidak bisa dengan maksimal. Mau tayamum kita dibantu oleh orang lain. Kita bayangkan kalau ada orang yang diuji, di antara kita diuji dengan sakit yang membuat kita tidak berdaya. Betapa tidak nyamannya kita sehari-harinya, misalkan berada di rumah sakit, kita dicebokin oleh oleh orang lain. Terkadang orang lainnya itu bukan mahram kita, lawan jenis kadang-kadang. Oleh karenanya Nabi mewanti-wanti sebelum datang masa sakit yang membuat kalian tidak berdaya, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan ya kepada umatnya, memperingatkan umatnya, nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Nabi, au haraman mufnidan. Gunakanlah 7 perkara sebelum datang masa yang keempat ini adalah haraman mufnidan, masa tua yang menyebabkan seseorang itu pikun. Inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Kalau masa tua itu amalnya semakin baik, amalnya semakin produktif, amal-amalnya semakin aktivitasnya semakin banyak memberikan kemanfaatan, kemaslahatan kepada manusia, kalau itu bagus Pak. Tapi ada di antara manusia tuanya menjadi pikun Pak. Tuanya menjadi pikun, nggak produktif, justru merepotkan orang lain. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan doa kepada kita agar kita membacanya. Di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika minal harami. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari pikun, dari masa tua yang pikun. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita diberikan umur yang panjang, ya, tapi umur yang panjang itu mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin banyak bekalnya untuk menghadap kematian, menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu baik. Karena Nabi mengatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Manusia yang terbaik itu adalah umurnya panjang dan semakin produktif dalam melakukan amal-amal kebaikan. Semakin baik amal-amal, ya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Tapi seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang diberikan umur yang panjang tapi semakin buruk, ya. Semakin yang meningkat itu adalah amal-amal keburukannya. Kemaksiatannya semakin banyak. Tua-tua makin jadi, tua-tua keladi. Oleh karenanya kata Nabi, di antara 3 golongan yang tidak akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmatnya. Kata Nabi apa? As-saib az-zani, atau apa? As-saib az-zani, orang tua yang berzina. Ya, orang tua yang berzina. Itulah yang apa? Yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai datang kepada kalian masa tua yang justru tuanya itu menyebabkan pikun. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak pikun? Di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari pikun itu, maka gunakan otak kita untuk membaca, meneliti, meriset, terutama ya, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau kita biasa menggunakan otak kita untuk berpikir, insya Allah itu salah satu cara agar kita terhindar dari pikun. Ya, kalau kita misalkan mikir ya, kenapa sih profesor itu dikasih kesempatan mengajar secara resmi itu 70 tahun kan? Karena mereka itu terbiasa menganalisa, meneliti, meriset, bahkan membuat berbagai macam penelitian. Sehingga otaknya itu masih connect gitu ya, masih bisa digunakan untuk menulis buku. Bahkan kalau kita belajar dari seorang ulama besar yang baru meninggal 26 September 2022, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau itu hampir 100 tahun Pak umurnya, Pak. 99 tahun umurnya. Beliau lahir tahun 126 ya. 1926, meninggal 26 September 2022. Berapa tahun itu Pak? 2 tahun sebelum Sumpah Pemuda Pak. Sumpah Pemuda itu kan 28 Oktober 1928. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, auharoman mufnidan. Gunakanlah masa-masa muda ini ya, masa-masa di mana umur kita masih produktif, sebelum datang masa tua yang membuat kalian pikun. Nabi secara khusus menjelaskan kenapa masa muda itu menjadi perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Kenapa masa muda itu salah satu pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-hambanya? Karena masa muda itu Bapak dan Ibu sekalian adalah masa di mana seseorang itu sangat produktif, memiliki fisik yang kuat, memiliki fisik yang prima untuk melaksanakan, mengoptimalkan berbagai macam kebaikan ketika kita masa muda. Nggak ada pantangannya Pak. Misalkan kalau kita masih muda Pak, mengadakan perjalanan naik motor dari Depok ke Surabaya itu bisa Pak. Kalau kita masih muda. Itu dibuktikan oleh teman saya kemarin mudik itu, dari Bekasi ke Surabaya naik motor Pak. Lumayan Pak, nggak masuk angin. Tapi kalau kita Pak, bukan kita ya, sebagian ya yang sudah umurnya 50 tahun, 60 tahun, coba aja naik motor dari sini ke RTM, ya ke Jalan Raya RTM itu, nggak usah pakai jaket, pakai kaos oblong, pulangnya masuk angin biasanya Pak. Oleh karenanya Nabi berpesan sebelum datang masa tua ini, gunakan waktu kesempatan emas ini sebaik-baiknya untuk melipat gandakan amal-amal kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima kata Nabi, au mautan mujhizan. Sebelum datang masa kematian yang datangnya mujhiz. Mujhiz itu datangnya tiba-tiba tanpa terduga.
Oleh karenanya, kita orang-orang yang beriman ini kan meyakini sebuah kaidah bahwa apabila ajal seseorang itu telah tiba, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sedetik. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal seseorang telah tiba, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, walaupun hanya sesaat. Karena ajal itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempersiapkannya setiap saat. Kita harus mempersiapkan bekal setiap saat. Oleh karenanya jangan sampai aktivitas seorang muslim kosong dari niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai aktivitas kita, jangan sampai ucapan kita, jangan sampai pemikiran kita itu tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah dalam ajaran Islam itu sangat luas, mencakup semua ucapan kita, semua pemikiran kita, semua tindakan kita, selama itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi instrumen kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Islam ini memberikan peluang yang sangat besar kepada kita agar kita semuanya masuk surganya. Sebenarnya hamba-hamba Allah yang beriman ini semuanya Allah menginginkan mereka semuanya masuk surga. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia ini semuanya masuk surga, tapi ada di antara manusia ini aba. Kan kata Nabi, apa? Setiap dari umatku itu masuk surga illa man aba. Kecuali orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang menolak masuk surga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya masuk surga, maka Islam memberikan berbagai macam peluang kepada kita untuk melipat gandakan amal. Syaratnya amal-amal kita, aktivitas kita, ucapan kita, perbuatan kita, semuanya syaratnya harus dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya ibadah yang diajarkan oleh ajaran Islam kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Udah habis waktunya ya. Saya bacakan global aja ya. Yang kedua, tinggal 2 lagi. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Gunakanlah 7 perkara sebelum datangnya dajjal. Sebelum datangnya dajjal, di mana dajjal ini seburuk-buruknya makhluk Allah yang akan datang ke muka bumi ini. Kan doa kita itu kan agar kita dan anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita dihindarkan dari Al-Masih Ad-Dajjal. Karena di zaman Dajjal itu ada, itu termasuk seburuk-buruknya zaman. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya, sehingga beliau dalam berbagai macam kesempatan selalu memberikan nasihat, wasiat kepada umatnya. Bahkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia, itu beliau tetap berpesan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, yaitu as-sholah, as-sholah, as-sholah. Aku pesankan kepada kalian, aku wasiatkan kepada kalian, kepada umatku untuk sholat, sholat, sholat. Betapa pentingnya sholat.
Yang ketujuh, Bapak dan Ibu sekalian, awisa'ah, sebelum datangnya hari kiamat. Wasa'atu adha wa amar, karena hari kiamat itu adalah sangat dahsyat, wa amar, dan sangat pahit. Di mana ketika terjadi hari kiamat, maka manusia itu tidak ada potensi lagi, tidak ada waktu lagi untuk beramal. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hari kiamat itu tidak akan terjadi ketika masih ada orang yang berzikir, ketika masih ada orang yang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, seburuk-buruknya zaman itu adalah ketika terjadi hari kiamat, di mana tidak ada di antara manusia yang menyebut, berzikir nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semuanya punya bekal untuk menghadapi perjalanan berikutnya, karena cepat atau lambat Bapak dan Ibu sekalian kita akan menuju terminal atau transit ya, pada terminal berikutnya, yaitu alam barzah. Barzah itu artinya pemisah antara dunia dan akhirat. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzah itu artinya pemisah antara dunia dan akhirat. Sebelum kita ke akhirat, maka kita akan hidup di alam barzah, cepat atau lambat. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah ahsanal jaza kepada Ustaz Dr. Rahman yang telah menyampaikan materinya, yaitu kita semoga Allah memberikan kekuatan untuk bersegera di dalam 7 hal tadi sebelum datang tantangan 7 hal tersebut. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Sebelum kami tutup kajian suruh ini, ada informasi bahwa pagi hari ini atau hari ini ada sholat istisqa ya di Masjid Darussalam Geria Tugu Asri. Bagi Bapak Ibu yang punya kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat tersebut. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.